Perkenalkan, nama saya Karten Sincer Puan Siahaan dengan NIM 20.03.01.113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang review jenis ternak unggulan, yaitu tugas dari mata kuliah dasar peternakan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Saya dari program studi agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Mari kita simak videonya. Yang pertama adalah ternak ayam unggul. Di sini saya ambil contoh merupakan ayam KUB. Ayam KUB atau singkatan dari Ayam Kampung Unggul Balit Bangtan merupakan ayam kampung asli hasil inovasi dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang bertempat di Ciawi, Bogor. Ciri-ciri dari ayam KUB adalah anakan kurang dari 1 bulan, memiliki ciri khas mata sedikit buram alias gelap. Model bentuk jengger dok ayam ini akan membentuk gerigi. Warna kaki ayam kampung ini ialah bermacam-macam. Tentunya tidak putih maupun kuning, namun ada kehitaman, kehijauan, dan pula kuning. Secara karakteristik, bobot memang lebih agak ringan dengan jenis Bangkok. Kemudian memiliki bulu tebal daripada kampung atau Bangkok. Kemudian 90% ayam KUB tidak mengeram. Berikut adalah gambar ayam KUB. Keunggulan ayam KUB mampu bertelur lebih banyak mencapai 160-180 butir per ekor per tahun. Memiliki bobot badan umur 20 minggu atau lebih kurang 5 bulan, berkisar antara 1.200 sampai 1.600 gram. Umur awal bertelur lebih awal, sekitar 20 sampai 22 minggu dengan bobot telur 35 sampai 45 gram. Kemudian tahan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, untuk pakan dari ayam KUB yaitu 50 sampai 75% bahan yang berasal dari tanaman yang banyak mengandung karbohidrat. Kemudian 20 sampai 25% bahan pakan dari tanaman yang banyak mengandung protein nabati. Sistem pencernaan ayam adalah sebagai berikut. Jadi pada saat makan itu masuk melalui paru, kemudian ke esofagus, kemudian tembolok, kemudian ke proventriculus, kemudian ke gizzard, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan kloaka. Nah, selanjutnya adalah ternak itik unggul, yaitu itik MA 2000 atau itik ratu. Nah, jadi ciri-ciri itik MA adalah warna bulunya coklat kemerahan, hampir meliputi seluruh tubuhnya, dengan bintik-bintik coklat gelap pada bagian dada dan perut. Bentuk tubuh agak berdiri tegak menyerupai botol, dengan ukuran yang lebih besar. Warna paruh dan kaki hitam. Kemudian bagian kepala di atas mata terdapat bulu putih menyerupai alis. Berikut gambarnya. Keunggulan dan pakan itik ratu. Keunggulan itik ratu yaitu umur pertama bertelurnya lebih awal, sekitar 4,5 sampai 5 bulan. Produktivitas telur tinggi, yaitu puncak produksi di minggu ke-16. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat, kemampuan adaptasinya tinggi di berbagai lingkungan di Indonesia. Kemudian berpotensi menghasilkan telur 219 sampai 292 butir per ekor per tahun, serta warna telur hijau kebiruan. Kemudian untuk pakan yang berubah-ubah juga dapat memicu stres. Konsentrat buatan pabrik dicampur dedak dan jagung itu bisa mencukupi kebutuhan energi dan protein kasar dari itik ratu. Nah, berikut adalah pencernaan itik, mulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedu, usus, poros usus, dan kloaka. Nah, strain atau keturunan dari itik ini merupakan induk jantan dari itik ratu, yaitu itik Mojosari, sedangkan induk tetua betinanya merupakan itik Alabio. Kemudian sapi peranakan Friesian Holstein atau PFH. Sapi peranakan Friesian Holstein merupakan sapi perah hasil keturunan dari induk Friesian Holstein yang dikawinkan secara alami maupun inseminasi buatan atau IB dengan FH murni.
Nah, ciri-cirinya adalah tanduk mengarah ke depan, membengkok ke dalam, terdapat warna putih berbentuk segitiga di dahi, ekornya berwarna putih, kepala panjang, sempit dan lurus. Kulitnya berwarna belang-belang hitam dan putih. Nah, keunggulannya adalah lebih tahan panas daripada sapi FH. Kemudian mudah menyesuaikan pada iklim tropis dengan tidak mengurangi produksi susu. Berikut gambarnya. Nah, kemampuan produksi susunya tinggi dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Nah, pakannya dapat diberikan pakan kasar atau hijauan dan dapat diberikan juga pakan penguat atau konsentrat. Nah, sapi ini merupakan sapi perah yang diternakkan untuk diambil susunya. Nah, sistem pencernaan sapi. Nah, dan pertama kali dimulai dari mulut, kemudian eksofagus, kemudian lanjut ke rumen, kemudian retikulum, omasum, kemudian ke usus kecil, kemudian ke usus 12 jari, dan berakhir di rektum. Berikut gambarnya. Kambing unggul. Nah, di sini saya ambil contohnya kambing PE. Kambing PE merupakan hasil persilangan antara kambing Etawa dengan kambing kacang. Nah, ciri-ciri kambing PE adalah mukanya cembung, melengkung, dan dagunya berjanggut. Terdapat gelambir di bawah leher yang tumbuh dari sudut janggut. Kemudian ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, telinga panjang, lembek, dan menggantung, dan ujungnya agak berlipat. Warna bulu kebanyakan terdiri atas 2-3 pola warna, yaitu belang hitam, belang coklat, dan putih. Keunggulan. Yang pertama adalah mudah beradaptasi dengan baik, lincah, serta bertahan hidup dengan baik di Indonesia. Berikut gambarnya. Yang ketiga, kemampuan produksi susu yang tinggi, yaitu 2-3 liter per hari per ekor, dan struktur tubuh besar, tegap, dan kokoh. Berikut gambarnya. Sistem pencernaan kambing dan sapi hampir sama, dapat dilihat di gambar. Nah, kambing PE dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan susu. Nah, kemudian untuk pakan. Pakannya dapat berupa hijauan atau dedaunan, kemudian pakan tambahan berupa konsentrat. Kemudian domba Southdown. Domba Southdown pada awalnya dikembangbiakkan di Sussex, Belanda selama akhir tahun 1700-an dan awal tahun 1800-an. Berikut gambarnya. Nah, ciri-ciri dari domba Southdown ini memiliki tubuh yang kecil, lebar, dan bentuknya relatif bulat, berdaging padat dan kaki pendek, punggungnya lurus, serta ukuran leher pendek dan tebal. Memiliki telinga pendek dengan ujung bulat. Domba Southdown ini, jantan maupun domba Southdown betina, tidak memiliki tanduk di kepalanya. Nah, keunggulannya yaitu memiliki tingkat produksi daging yang tinggi, dapat beradaptasi dengan baik di iklim termasuk iklim yang basah, unggul dalam menghasilkan karkas daging domba banyak meski diternakkan di rumah peternakan yang panas, penghasil daging sekaligus penghasil bulu wol yang baik. Berikut gambarnya. Nah, pakan domba Southdown ini yaitu rerumputan, dapat juga kacang-kacangan, dan juga golongan makanan penguat atau konsentrat. Sistem pencernaan domba dan kambing hampir sama, dapat dilihat di gambar. Kemudian ternak non-ruminansia. Nah, di sini contohnya babi, yaitu babi Landrace. Babi Landrace asalnya dari Denmark, dikembangkan di Amerika Serikat. Ini merupakan tipe babi pedaging, bakon tipe atau babi tipe sedang, dengan ukuran lebar tubuh sedang dan timbunan lemak sedang dan halus. Nah, ciri-cirinya adalah berwarna putih sedikit merah jambu, dengan bulu yang halus, badan panjang, kepala kecil agak panjang dengan telinga terkulai. Kaki letaknya baik dan kuat dengan paha yang bulat dan tumit yang kuat. Memiliki kaki yang pendek. Nah, keunggulannya mempunyai karkas yang panjang, kemudian produktif dengan jumlah kelahiran yang besar, kemudian konversi makan yang sangat bagus dan temperamennya jinak, kemudian pertumbuhannya yang cepat. Nah, adapun perut dari babi yaitu yang pertama dari mulut, kemudian kerongkongan, ke lambung atau stomach, kemudian ke usus 12 jari, kemudian ke usus kecil, dan berakhir di anus. Nah, pakan yang diberi adalah pakan komersial, yaitu ransum yang seimbang seperti tepung ikan, susu skim bubuk,
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.